Hai guys, kembali lagi bersama gua di RA17. Anyway, apa kabar kalian yang suka film hewan buas? Akhirnya kali ini RA17 akan membahas film menegangkan di daerah Afrika berjudul Frey 2024. Di mana film ini menceritakan sekelompok orang yang terdampar di kawasan padang savana yang menjadi habitat hewan-hewan buas. Penasaran dong seperti apa kisahnya? Oke lah, daripada kelamaan, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini silahkan di subrek aja biar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari RA17. Film ini diawali dengan diperlihatkannya suasana gurun Kalahari yang berlokasi di Afrika bagian kidul. Di sebuah pemukiman kumuh, seorang dokter Amrik bernama Andre terlihat sedih setelah gagal mengoperasi seorang pasien yang terkena serangan buaya ompong. Lalu tiba-tiba datang seorang pribumi bernama Wanda yang memberitahu Andre untuk segera pergi dari tempat ini, karena kelompok ormas radikal di wilayah ini sedang mencarinya. Kemudian Shin beralih pada istri Andre bernama Sue, di mana ia bertugas sebagai penyebar agama dengan menggelar cekulah agama pada para bocil. Hingga ia pun heran saat melihat Andre datang dengan tergesa-gesa. Kemudian Andre yang baru tiba langsung mengajak Sue untuk segera pergi dari tempat ini. Karena misi kemanusiaan yang mereka lakukan sudah terendus oleh kelompok ormas di wilayah ini bernama Poek Mbapo. Mendengar hal itu, Sue yang panik berniat mengantar para bocil pulang terlebih dulu. Armed Boko Haram terrorists ambushed a convoy of military troops. Reports of hundreds dead. Singkat waktu, setelah melakukan perjalanan jauh, akhirnya mereka tiba di sebuah bandara Saayana bernama Bluwuk Mulek. Di saat itu pula, sekelompok remaja Amrik telah bersiap pulang setelah capek membuat konten bansos pada anak-anak Afrika. Tak lama kemudian, Tamo si pemandu meminta mereka untuk bersiap. Di sisi lain, seorang pria bernama Emil sedang menyogok petugas untuk memperbolehkan pesawat bobrok miliknya mengangkut penumpang. Meski pesawatnya tidak layak terbang, si petugas yang menerima duit ceban langsung melakukan ACC. Sementara itu, Sue yang akan pergi berterima kasih pada Wanda karena telah membantunya melakukan misi sosial, meski kegiatan mereka harus terganggu oleh ormas yang tidak suka mereka memajukan rakyatnya. Saat mereka akan memasukkan barang, Emil pun melarang mereka untuk membawa barang-barang berlebih karena sejujurnya kapasitas pesawat ini sudah overload. Dan jika mereka tidak menurut, mereka harus menunggu pesawat selanjutnya sekitar 1 minggu dari sekarang. Lantas apa boleh buat, mereka yang tak ingin tertangkap oleh ormas Poek Mbapo terpaksa harus menyimpan barang-barang di bandara. Di tengah penerbangan, Andre yang merasa khawatir dengan kondisi pesawat yang mirip odong-odong ini, hingga baru saja merasa tidak enak hati tiba-tiba. Oh my god, sungguh ajaib. Terlihat Andre masih bisa selamat meski telah terpental keluar pesawat, di mana Andre hanya mengalami cemong dan puyeng saja. Lantas ia yang panik melihat kondisi pesawat langsung mencari keberadaan istrinya dan sungguh tanpa diduga, bagaikan jatuh dari beca, Sue hanya terkapar dengan sedikit luka ringan. Akan tetapi, ceker Sue terhimpit kursi penumpang. Oh God, you're gonna be okay, honey. I promise.
Singkat waktu setelah mengobati ceker istrinya, Andre berkata jika semua akan baik-baik saja. Di saat itu pula, Tabo pun kesal pada Emil yang malah menggunakan pesawat rongsok. Don't touch me. How long will we in the air? Beberapa saat kemudian, Emil pun merasa jika saat ini mereka sedang berada di kawasan padang savana yang biasanya menjadi tempat berburu hewan-hewan buas. Selang beberapa saat, Emil dan yang lainnya mengajak Andre dan Sue untuk pergi mencari pemukiman terdekat, karena berdiam terus di sini hanya akan menjadi mangsa hewan-hewan buas. Mendengar hal itu, Sue yang cekernya terluka merasa tidak sanggup, hingga setelah semua orang melakukan persiapan, Andre pun mengatakan jika ia memilih menunggu di sini bersama istrinya sampai bantuan datang. Lantas apa boleh buat, Emil pun mengajak yang lainnya untuk segera bergerak. Di tengah teriknya matahari, mereka pun kelelahan dan merasakan haus yang sangat ekstrim. Apalagi Taylor yang memiliki fisik fuckboy, ia pun sampai nyuksruk dan merasa tidak mampu melanjutkan perjalanan. Namun Emil berusaha menyemangati semua orang jika setelah melewati gurun ini kita akan tiba di sungai dan pemukiman kecil untuk beristirahat. Please give us the strength. All seems lost. Sungguh konyol, rupanya Emil salah mengambil arah yang malah membawa mereka ke gurun yang lebih luas. Di tengah rasa lemas, Emil mengajak yang lainnya untuk kembali. You're a fucking murderer! Di tengah keadaan kacau, seorang pemuda bernama Max malah kena mental dan saling menyalahkan. Mendengar hal itu, Emil yang tidak peduli memutuskan untuk segera bergerak. Kembali pada Andre dan Sue yang sedang beristirahat, tanpa mereka sadari sosok hewan buas mengendus luka di kaki Sue. Sesaat kemudian, Andre yang bangun langsung panik dan mengambil senjata ala kadarnya setelah mendengar suara hewan yang mendekat. Kembali pada Emil dan yang lainnya, akhirnya mereka pun memutuskan kembali ke tempat semula. Namun saat melihat pesawat, Emil pun syok saat melihat banyaknya darah dan daging berceceran. Rupanya, Andre yang marah istrinya telah dimangsa hewan buas melampiaskan kekesalannya pada Emil. Dan akibat hal itu, mereka pun sampai mengorbankan satu flare untuk memisahkan pertengkaran. Di tengah rasa sedih dan penyesalan, Andre pun berniat melakukan penghormatan pada istrinya yang kini sudah menjadi singa. Sesaat kemudian, Emil berkata jika kawanan singa pasti akan kembali mencari mangsa, apalagi kini hari akan segera poek. Lalu Emil mempunyai sebuah rencana, yaitu bersembunyi di ruang pilot, di mana tempat itu yang masih memiliki pintu. Namun ia pun bingung karena tempat itu hanya muat untuk 3 orang saja, sedangkan kita ada 4 orang. Can we talk? Saat menghampiri Andre, tiba-tiba saja Andre mengamuk dan menyalahkan Emil atas kecelakaan yang terjadi. Rupanya, Andre menemukan banyak sekali tanduk badak yang Emil selundupkan keluar Afrika, dan rupanya inilah yang menyebabkan pesawat kelebihan beban hingga nyungsep. Namun Emil membantahnya karena ia sering melakukan itu tapi aman-aman saja. Ah, ini mah takdir weh,
Hingga di tengah percekcokan, Emil pun menyudahi perdebatan dengan mengajak semua orang berkumpul dan melakukan undian. Sesaat kemudian, mereka pun mengundi siapa di antara Taylor dan Tabo yang harus berjaga di luar kokpit. Setelah diundi, Taylor pun panik karena dirinya malah suwe harus berjaga di luar. Lantas ia yang anak orang kaya berusaha melakukan nego pada Tabo dengan imbalan 1 juta dolar. Mendengar hal itu, jelas saja Tabo tidak peduli karena buat apa duit kalau ujung-ujungnya jadi singa. Di malam harinya, Emil yang selesai membawakan kayu bakar meminta Taylor untuk segera menyalakan api. Karena cenah, api bisa mencegah kedatangan hewan buas. Sementara itu, Tabo dan Andre berusaha masuk ke ruang pilot yang sangat sempit. Sementara di sisi lain, Max yang nyasar terlihat panik setelah mendengar suara singa mengepungnya. Mendengar suara tembakan, Emil yang menduga jika saat ini Max sedang diserang kawanan hewan buas. Ia pun merasa jika saat ini Max sudah dipastikan meninggoy. Di tengah malam, Emil yang terbangun tiba-tiba pengen ngompol. Hey. Namun tanpa mereka sadari, jika seekor Black Mamba memasuki ruang pilot. Sungguh suwe, akibat mengantuk berat, kawanan singa mulai berdatangan setelah melihat api mulai padam. Serentak mereka pun panik saat mendengar Taylor diserang kawanan singa. Lalu tiba-tiba di tengah kepanikan, Tabo pun heran dengan Andre yang malah diam saja. Itu ada ular kok, Doi. Setelah tergigit Black Mamba, Andre pun berusaha mengeluarkan bisa di paha Tabo. Setelah melakukan operasi dadakan, Andre pun berharap jika racunnya sudah keluar semua. Di keesokan harinya, serentak Andre pun syak-seksok saat melihat darah di mana-mana serta tubuh Taylor yang sudah acak-acakan tak berbentuk. Sementara di ruang pilot, Emil yang terbangun langsung mengajak Tabo untuk segera pergi. Make you a crutch. Selang beberapa saat, Emil mengajak Andre untuk berusaha pergi dari tempat ini sebelum kawanan singa kembali mencari mangsa. Akan tetapi, Andre yang putus asa terlihat pasrah, ia pun memilih untuk menunggu ajalnya di tempat ini. Dirasa sulit mengajak Andre, Emil pun memutuskan pergi bersama Tabo yang pengkor. Car! Serentak Emil dan Tabo pun senang saat melihat pengendara datang menghampirinya. Mendengar hal itu, Andre yang putus asa pun kembali bersemangat. Suwe sekali. Rupanya, orang-orang ini adalah anggota Ormas Radikal White Bapo yang sedang melakukan patroli keamanan.
Melihat Andre yang disiksa, Tabo pun memohon pada kelompok ini untuk tidak menghabisi mereka. Di tengah adu bacot, keadaan semakin runyam saat mereka menemukan tanduk badak langka yang akan diselundupkan keluar Afrika. Serentak peketu bernama lengkap Asrul Bakul Jebleh merasa kesal karena menganggap jika para turis datang ke Afrika hanya untuk mencuri kekayaan satwa dan alamnya saja. Bacot doang, pengen tugas sosial dan kemanusiaan, ujung-ujungnya nyolong juga. Tak ingin orang lain disalahkan, Emil pun mengaku jika itu adalah barang-barang miliknya. Di saat itu pula, Tabo kembali memohon agar Paduka Jebleh tidak main hakim sendiri. Why kill? You're right. This is your... But stop all this fight! Akhirnya, Tabo pun tidur panjang setelah tangkuraknya ditembak si cungkring bernama Dedod. Kemudian Dedo dan Mehmet ditugaskan untuk menahan mereka di tempat ini. Sementara Jebleh akan melaporkan hal ini pada atasannya di Mabes Poek Mbapo. Selang beberapa saat, Dedo yang selesai mengumpulkan barang curian mengancam mereka dengan berkata, "Jika ingin lari silahkan saja, namun dalam hitungan 10 menit tengkorak kau bakal meledak." Melihat Dedo dan Mehmet tertidur, Emil pun berniat melakukan sesuatu. Basta! Akhirnya, mereka pun berhasil menghabisi Mehmet dan Dedon. Dirasa sudah tenang, Emil mengajak Andre untuk segera pergi sebelum peketu Asrul Bakul Jebleh kembali membawa banyak ormas lainnya. Dirasa ada benarnya, Andre pun berusaha untuk bangkit. Singkat waktu, perjalanan mereka pun terhenti akibat Andre yang ripuh setelah mengalami pendarahan di kakinya. Lantas Emil pun berusaha menguatkannya dengan berkata jika sebentar lagi mereka akan tiba di kawasan bebatuan yang dekat dengan desa Orongo. Mendengar hal itu, Andre pun berusaha menguatkan diri untuk terus berjalan. Sorry. All right. There you go. Saat Andre terjatuh, Emil pun panik saat melihat kawanan singa yang mengikuti jejak darah Andre. Hey, you okay? Hey, you're okay. Come on. All right. You're tight. Setelah tanpa lelah Emil membantu Andre, ia pun meminta Andre untuk bertahan karena berita buruknya kita sedang diikuti kawanan singa kelaparan. Dirasa kawanan singa itu akan pergi, Emil pun terlihat senang. Akan tetapi, sungguh suwe, karena arah angin yang berubah, kawanan singa ini kembali mengendus keberadaan mereka. Tak cuma itu, kalajengking gurun pun turut memeriahkan suasana. Dirasa posisi mereka sudah ketahuan, Emil yang kebingungan akhirnya memiliki ide gila dengan akan mengalihkan perhatian kawanan singa. Sementara Andre dari tadi kerjanya cuma jadi beban. Saat melakukan persiapan, Andre pun diminta untuk segera pergi sejauh mungkin.
Sayang sekali, Emil yang baik hati pun tewas setelah menjadikan dirinya sebagai umpan agar si beban Andre bisa selamat. Singkat waktu, Andre yang tak ingin usaha Emil sia-sia berusaha memaksakan diri untuk melanjutkan perjalanan. Di tengah rasa lemas, Andre pun panik saat melihat 2 ekor hyena datang menghampirinya. Dirasa ini adalah akhir dari hidupnya, Andre pun berpikir lebih baik mati melawan daripada diem-diem baik. Beruntung sekali, berkat sambaran petir dan hujan lebat, 2 hyena itu pun kabur ketakutan. Dan tak cuman itu, hujan yang membawa berkah menjadi sumber pemanjang umur untuk Andre yang lagi sekarat. And Lagi-lagi, keberuntungan Andre belum habis, di mana ia masih sempat diselamatkan oleh warga suku Orongo yang kebetulan melintas di tempat ini. Apakah Andre akan baik-baik saja? Paduli bagong, karena film pun sudah berakhir.